mekanisme penyerahan barang. Setelah kita pelajari materi-materi sebelumnya, nah ini merupakan salah satu materi yang cukup penting, di mana salah satu bagian dari sales kontrak itu akan mengatur tentang Incoterm, ya, mekanisme penyerahan barang. Karena di sini akan dicantumkan bagaimana mekanisme tanggung jawab risiko yang akan dibebankan kepada penjual dan pembeli ketika kita sudah sepakat untuk bertransaksi di sales kontrak terhadap barang yang kita pesan atau barang yang akan dikirim. Jadi di dalam sales kontrak itu termuat salah satunya adalah Incoterm. Nah, ini menjadi materi yang penting, walaupun tidak semua negara mau memakai term yang sama, tetapi term yang ada itu disepakati secara internasional. Ya. Jadi mekanisme penyerahan barang atau Incoterm. Nah, dalam materi ini kita akan membahas dari pengertian, kemudian sedikit sejarahnya, kemudian tujuan ruang lingkup dan Incoterm yang terakhir 2020. Kenapa saya bilang terakhir sampai saat ini ya? Karena materi Incoterm itu sudah berlangsung lama dan ini termasuk yang baru ya 2020. Nah, Incoterm ini tentunya akan menilai gitu ya, atau secara gampang kita melihat siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Artinya di dalam mekanisme ekspor-impor yang kita bahas sebelumnya itu sudah kita diskusikan, seperti banyak pertanyaan dari teman-teman sini, kalau terjadi permasalahan, misalnya barangnya tidak nyampe atau barangnya salah kirim atau terjadi kerusakan, nah siapa yang bertanggung jawab? Nah di sini diatur di dalam Incoterm. Ketika kita sudah sepakati siapa yang bertanggung jawab, apakah penjual atau pembeli, di mana risiko itu beralih, nah disitulah selayaknya dipatuhi oleh kedua belah pihak. Nah, itu menjadi poin penting mekanisme penyerahan barang atau Incoterm itu dibahas. Nah, dalam konteks gambar ini, ketika terjadi misalnya kapal itu terbakar, kemudian ada kerusakan atau kontainer barang yang jatuh dan lain-lain, nah itu di mana posisi barang itu apakah di pelabuhan muat atau di pelabuhan tujuan atau sudah akan dikirim ke pembeli. Nah, di situ menjadi ketentuan yang disepakati di awal di sales kontrak itu akan menentukan. Nah, di dalam pengertian ya, International Commercial Term ya, itu secara singkatnya disebut sebagai Incoterm. Nah, merupakan seperangkat aturan main atau rules ya dalam perdagangan internasional yang dapat diterima oleh berbagai otoritas pemerintah dan praktisi di perdagangan internasional. Jadi ini disepakati ya, walaupun dibentuk oleh ICC, International Chamber of Commerce, yaitu Kamar Dagang Internasional yang swasta ya, tetapi karena memang dianggap bermanfaat oleh pihak-pihak yang melakukan perdagangan internasional, jadi itu disepakati. Jadi kenapa disepakati? Karena memang seperti yang kita pelajari, banyak masalah yang mungkin timbul di dalam ekspor-impor membutuhkan suatu mekanisme yang disepakati secara bersama. Nah, ICC inilah yang mencoba untuk menginisiasi untuk suatu aturan yang mungkin bisa disepakati bersama ketika terjadi sengketa atau masalah yang muncul. Nah, siapa yang bertanggung jawab, disitulah digunakan mekanisme ini. Nah, di dalam sejarahnya, ya, Incoterm ini sudah berlangsung cukup lama ya, dari tahun 1923 itu kemudian 1928 dipelajari, kemudian dipersiapkan sehingga muncul atau diterbitkan pertama kali itu tahun 1936. Nah, di awal munculnya itu
memang hanya 6 mekanisme atau term yang digunakan gitu ya. Tetapi setelah berlangsung gitu ya, itu terus mengalami perubahan. Nah, di dalam konteks ini istilah-istilah ini nanti silakan sambil jalan kita pelajari, kita hafal ya, walaupun mungkin beberapa poin masih baru gitu ya. Nah, dalam konteksnya ini namanya inisiasi itu dari pihak swasta gitu ya, bukan pemerintah. Satu Kamar Dagang Internasional ya, mereka menyepakati bagaimana kita mengatur suatu aturan main dalam mekanisme penyerahan barang sehingga penjual dan pembeli itu menjadi fair gitu ya. Nah, tahun pertama dimunculkan tahun 1923-28 itu dipersiapkan ya, muncul pertama kali ini 1936. Berlanjut, nah dari awal terbitnya kan tergantung memang moda transportasi apa yang digunakan gitu ya, apakah kereta api, kemudian laut, kemudian pesawat. Di situ mengakibatkan munculnya term-term baru yang disesuaikan dengan kondisi dan sarana transportasi yang digunakan. Nah, dari tahun 1936 itu ya, kemudian berlanjut ke 53, 67, 76, kemudian 80, 90, 2000 dan 2010. Nah, untuk 2010 ya, 2010 ini cukup lama digunakan. Kemudian beralih ke 2020 yang sekarang. Nah, sebagai ringkasan 2010 itu berubah ke 2020 itu tidak merubah term yang ada, hanya merubah salah satu nama gitu ya, terkait dengan DAT ya, berubah jadi DUP untuk terminalnya. Itu aja nanti kita bahas di belakang. Jadi untuk secara sederhananya Incoterm 2010 dengan 2020 itu sebenarnya sama, tidak begitu banyak perubahan gitu ya, hanya merubah salah satu istilah saja. Nah, tujuannya apa gitu ya? Jadi tujuannya adalah untuk menyeragamkan ya, menyeragamkan penafsiran persyaratan perdagangan yang menetapkan hak dan kewajiban ya, pembeli dan penjual dalam transaksi. Jadi ini diseragamkan ketika kita akan melakukan transaksi ekspor impor perdagangan internasional. Nah, ada eksportir, ada importir, dua pihak ini yang akan melakukan transaksi itu yang disepakati gitu ya, diseragamkan istilahnya, ya menggunakan term apa. Nah, di dalam term inilah akan dibuat satu kesepakatan sehingga tanggung jawab baik penjual dan pembeli, eksportir atau importir menjadi sangat jelas. Nah, ketika terjadi masalah, risiko, nah situ sudah diketahui siapa yang akan bertanggung jawab di mana lokasi itu terjadi, gitu ya. Nah, jadi secara singkat tujuannya adalah untuk menyeragamkan atau penafsiran terhadap persyaratan perdagangan untuk menentukan hak dan kewajiban baik penjual, pembeli, eksportir dan importir. Nah, ruang lingkup di dalam Incoterm ini itu ada 3 ya. Ada 3. Pertama meliputi cost gitu ya, biaya-biaya. Nah, sudah kita pahami bersama ketika ada transaksi perdagangan internasional sangat banyak cost yang muncul gitu ya. Nah, baik dari cost barang itu diproduksi, kemudian produksi itu tentunya kan diketahui oleh penjual gitu, eksportir. Nah, ketika akan beralih ke pihak importir, tentu banyak sekali cost muncul. Nah, siapa yang bertanggung jawab di titik mana peralihan dari tanggung jawab itu, makanya muncul Incoterm ini. Nah, yang kedua adalah risiko. Nah, ketika terjadi transaksi tadi, tidak semuanya akan berjalan sesuai rencana. Kemungkinan akan terjadi risiko, ya, risiko yang memang kelalaian penjual ke pembeli atau pihak transportasinya, atau memang ada alam gitu ya, ada alam yang misalnya ada gempa bumi atau banjir dan lain-lain sehingga terjadi masalah kepada barang yang akan dikirim gitu ya.
Kemudian ketiga tanggung jawab, responsibility. Nah, tanggung jawabnya ada di pihak mana, penjual atau pembeli. Nah, ini ketiga hal ini, cost, risk, dan responsibility ini itu terjadi ketika terjadi transaksi pengiriman barang ekspor impor ya. Nah, termin inilah yang disepakati, yang dimuat di dalam atau dipresentasikan di dalam Incoterm. Jadi poin dari Incoterm itu adalah mengatur tentang cost, risk, dan responsibility baik importer dan importer, penjual dan pembeli di dalam melakukan perdagangan internasional. Nah, ini yang dimuat di dalam sales kontraknya. Nah, ketika sudah ada sales kontrak, ketika terjadi masalah, disitulah akan ditagih tanggung jawab beban sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, ini lanjutan ya. Jadi risk, siapa yang akan menanggung risiko kehilangan dan kerusakan barang dalam proses pengiriman, gitu ya. Itu risikonya. Kemudian cost, siapa yang akan menanggung biaya yang timbul dalam proses pengiriman barang? Karena ini kan mekanisme penyerahan barang ya. Jadi ketika barang itu dikirim, nah siapa yang menanggung risikonya, kemudian siapa yang menanggung biayanya, kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk membuat segala pengaturan yang diperlukan ya dalam perdagangan ini ya, membuat kontrak, clearance dan lain-lain. Nah, itu yang disepakati di dalam sales kontrak. Nah, karena di situ akan menjadi penting di mana apakah bargaining power itu tinggi berada di penjual atau pembeli ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kenapa dia menggunakan advance payment, kenapa open account. Jadi tentunya akan melihat dari sisi kedua pihak gitu ya. Nah, untuk lebih detail itulah dibahas dalam Incoterm untuk melihat lebih detail risk, cost, dan responsibility-nya ada di pihak mana. Nah, tentunya akan beralih kepada biaya pastinya ya. Ketika biaya itu, ketika tanggung jawab risiko itu ada besar di penjual, tentunya akan harga lebih mahal, gitu. Itu sebaliknya. Jadi itu akan menyesuaikan. Nah, struktur Incoterm rules ya dalam aturan mainnya itu, jadi ada istilah tanggung jawab di pihak penjual, kemudian tanggung jawab pada pembeli, itu ada obligation ya. Nah, di sini ada A1 dan B1 ya. Nah, ini yang akan di dalam Incoterm itu ditulis ya. Di bagian mananya itu menjadi beban penjual, di bagian mana beban atau tanggung jawab kewajiban juga pembeli. Nah, misalnya kalau A1 sampai B1 sama gitu ya, general obligation ya. Kemudian lisensi, authorization, security, clearance, dan other formalities. Jadi di pihak mana, siapa yang mengurus gitu ya. Jadi itu ditentukan gitu ya. Jadi kesepakatan inilah yang dibuat pada saat kita negosiasi sebelum kita membuat sales kontrak, sehingga akan menentukan tanggung jawabnya di pihak siapa gitu ya. Kemudian ada kontrak dengan ya pengiriman, kemudian insurance, kemudian delivery-nya, kemudian transfer of risk, kemudian allocation cost. Nah, allocation cost-nya di penjual atau pembeli. Nah, di situ ya. Itu misalnya A6 itu allocation cost gitu ya. Kemudian notice to buyer, notice to sellers ya. Kemudian delivery dokumen, kemudian checking packaging atau marking itu di A9. Kemudian assistant with information and related cost. Jadi A1 sampai A10, kemudian B1 sampai B10 itu menandakan kalau A itu sales atau penjual, kalau B-nya itu buyer, itu ya, itu rules-nya gitu ya. Nah, tadi kita membahas cost gitu ya. Nah, inilah cost yang mungkin muncul yang ada di dalam biaya pengiriman barang. Jadi ketika kita melakukan ekspor impor, nah pasti akan muncul biaya gitu ya. Biaya yang muncul dari barang itu diproduksi gitu ya, merchandise cost-nya dia ada di gudang pabrik itu. Kemudian barang itu akan dikirim menuju ke pelabuhan, sehingga ada tracking cost gitu ya. Artinya barang dari gudang dikirim ke pelabuhan gitu ya. Itu ada tracking ya, jadi ada
apakah menggunakan sarananya ya, itu menggunakan tracking istilahnya. Kemudian ada ekspor permit atau izin, ada ekspor tax. Nah, jika ada pajak ekspor atau biaya yang dikeluarkan ketika barang itu akan dimuat ke dalam kapal gitu ya. Ketika dicek oleh bea cukai itu membutuhkan biaya keluar atau tidak. Nah, di situ ada mungkin muncul biaya pajak ekspor gitu, biaya keluar istilahnya. Kemudian ketika sampai di pelabuhan itu ada port of loading cost itu, ketika barang itu akan dimuat ke dalam di handling, diturunkan di terminal, kemudian dari terminal itu akan dimuat ke dalam loading ke kapal lautnya. Nah, itu juga ada biaya. Nah, siapa yang menanggung? Nah, di situ ditentukan di dalam Incoterm tadi yang mana dipakai gitu ya. Nah, kemudian dari pelabuhan port pengiriman ke port of shipment ke port of destination itu ada biaya angkut atau freight dan insurance. Nah, itu siapa yang menanggung? Nah, tergantung lagi Incoterm ya, apa yang digunakan ya. Nah, ketika barang itu sudah sampai di pelabuhan tujuan, tentunya ada biaya biaya penurunan barang dari kapal ya, handlingnya, kemudian unloadingnya, pembongkaran, itu ada muncul ya. Siapa yang menanggung jawab itu ditentukan ya. Kemudian dari pelabuhan itu sama ada tracking cost ketika barang itu akan dikirim ke misalnya tempat gudang sementara gitu ya, di gudang sebelum barang itu keluar dari bea cukai. Nah, pada saat itulah ada pajak impor ya, pengurusan impor dan pajak-pajak yang harus dibayar ketika kalau masih ingat tahap terakhir dari mekanisme ekspor impor yang menggunakan LC yang kita bahas itu dokumen atau importer ke pelabuhan untuk mengeluarkan barangnya. Nah, disitulah dia membuat PIB, kemudian bayar biaya masuk. Nah, inilah biaya-biaya yang mungkin muncul, yang akan muncul ketika kita melakukan ekspor impor. Nah, tinggal biaya-biaya ini dibebankan kepada siapa? Siapa yang bertanggung jawab tergantung dari Incoterm mana yang digunakan. Nah, ini ilustrasi dari term yang digunakan, ya, term yang digunakan di dalam Incoterm itu. Nah, yang DAT ini yang di-replace dengan DPU ya, delivery at place unloading ya. Jadi DPU ini yang diganti 2010. Jadi secara gambarnya sama ya, secara istilahnya sama, hanya salah satu istilah yang diganti. Kalau yang DAPX ini ya, itu yang 2000 Incoterm 2000 diganti ke 2010 gitu ya. Nah, dari gambar ini ya, dari gambar ini contohnya ya. Jadi contoh yang saya ingin sampaikan bahwa transfer of risk from the seller to the buyer ya. Jadi tadi kan biaya ya. Yang tadi itu biaya, siapa yang menanggung biayanya ya. Nah, yang ini siapa yang di mana beralihnya risiko gitu ya, risiko dari penjual ke pembeli. Nah, contohnya ya X-Work ya. X-Work itu adalah di gudang penjual. Jadi ketika barang itu keluar dari gudang penjual ya, atau di tempat yang sepakati, barang itu diserahkan kepada pembeli. Sejak itu pula resikonya sudah beralih dari penjual ke pembeli ya, dari X-Work. Jadi ini yang paling X-Work itu adalah yang paling banyak risikonya, kemungkinan risiko paling besar, kemudian harga cost paling mahal gitu ya. Tetapi keuntungannya harga barang pasti lebih murah ya. Artinya contoh sederhananya adalah ketika kita membeli barang impor dari Singapura, kita datang langsung ke gudang penjual barang kita di Singapura. Jadi semua biaya itu kita yang nanggung, resikonya kita nanggung. Nah, itu X-Work. Itu contoh sederhananya ya. Jadi beralihnya resiko itu sudah setelah keluar dari gudang penjual. Makanya istilahnya X-Work gitu ya. Nah, begitu pula dengan istilah-istilah yang lain ya. Jadi ini nanti kita pelajari biar kita bahas lebih detail dulu terkait dengan istilah-istilah yang lain ya. Nah di dalam aturan main
apa namanya, pada saat kita akan membayar biaya masuk gitu ya, biaya masuk impornya, itu ada istilahnya perhitungannya dari nilai transaksi ya. Nah, kenapa ini sebenarnya kan perhitungan nilai transaksi ya. Tetapi nilai transaksi ini memang sangat terkait di dalam Incoterm yang digunakan, sehingga kenapa biaya ini harus ditambahkan pada nilai transaksi ya. Jadi di dalam kita membeli suatu barang gitu ya, contoh tadi kita beli barang dari Singapura, harga barangnya itu apakah sudah termasuk biaya-biaya yang seharusnya dikenakan kepada barangnya gitu ya. Ketika belum dimasukkan maka harus ditambahkan di situ ya. Ini nanti kita bahas sebenarnya di tata laksana impor, tapi karena terkait dengan Incoterm maka kita lihat sedikit ya. Jadi ada biaya yang dibayar oleh pembeli sepanjang belum termasuk dalam nilai transaksi ya. Misal dari biaya-biaya yang tadi semua cost itu yang harusnya dibayarkan oleh pembeli tapi belum dimasukkan ke dalam harga, nah itu ditambahkan. Kemudian ada assist, kemudian ada royalty, ya, ada proceed, kemudian ada biaya transportasi, ada biaya pemuatan, pembongkaran dan penanganan terkait dengan barang impornya atau insurans. Semua ini kalau belum ditambahkan di dalam nilai transaksi itu wajib ditambahkan. Nah, di dalam sistematika Incoterm 2020 atau 2010 ya, itu memang dibagi menjadi dua gitu ya. Aturan untuk yang semua moda transportasi dan untuk yang laut dan sungai itu dibagi dua kelompok besar ya. Jadi misalnya yang aturan untuk semua moda transportasi itu ada di X-Walk itu ada kemudian FCA, ada CPT, CIP, kemudian DPU, DAP, DDP. Jadi grup ini menunjukkan dari istilahnya ya. Jadi ya di grup sesuai dengan singkatan dari Incoterm-nya gitu ya. Kemudian yang untuk laut itu ada FAS ya, Free Alongside Ship, kemudian Free On Board, kemudian CIF, Cost Insurance Freight, kemudian ada Cost and Freight itu yang aturan di menggunakan laut ya, sea dan sungai ya. Itu yang menggunakan dikelompokkan jadi dua kelompok besar gitu ya. Nah, ini ya sekilas dari gambar di awal tadi ya, 2000 dan 2010 ya. Jadi ada penyederhanaan kelompok besar ya. Jadi mengelompokkan untuk transportasi yang digunakan menggunakan semua berlaku untuk semua moda transportasi, kemudian dengan yang keduanya dengan laut atau sungai. Kemudian menghilangkan DAP, DASDEC, kemudian DDU ya, DAT dan DAP. Nah, untuk 2020 DAT itu dirubah menjadi DPU ya, Delivered at Place Unloaded. Jadi itu yang digerubah gitu ya. Ini menggambarkan perubahan dari Incoterm 2010 ke 2020. Nah, di dalam penulisannya seperti apa ya? Nah, ini menjadi ini yang akan ditulis di dalam sales kontraknya gitu ya. Ketika kita menulis aturan Incoterm yang digunakan, nah itu dimuat di dalam sales kontraknya. Misalnya untuk X-Walk gitu. Jadi X-Walk itu kan berarti karena di gudang penjual gitu ya, atau lokasi sekitar sana, maka istilahnya dia menggunakan X-Walk gitu ya. Kita sebutkan name place of delivery, di mana pengiriman barang itu dilakukan gitu ya. Kemudian untuk free carrier itu name place of delivery juga gitu ya. Kemudian ada free alongside ship, jadi di pinggir pelabuhan ya. Jadi name port of shipment, jadi nama pelabuhan pengirimnya. Nah, sama dengan free on board ya, itu name port of shipment ya. Kemudian yang kelompok C ya, itu cost and freight. Jadi cost and freight kan CFR, jadi name port of destination, karena freight-nya ditanggung gitu ya, makanya name of port of destination. Kemudian CIF, cost insurance and freight, kan ditanggung ya, berarti name port of destination juga ya. Kemudian carried paid to, ya, name place of destination, karena memang sudah dibayar ya.
Di name place of destination, bukan portnya ya, tapi destination-nya. Kemudian carried insurance paid to, jadi itu juga sama, name place of destination. Kemudian delivered at place unloaded ya, jadi di name of place destination, jadi di tempat atau bangunan gudang tujuan gitu ya. Kemudian sama DAP at place name place of destination, kemudian delivered duty paid name place of destination. Jadi ini aturan main di dalam kita menuliskan aturan Incoterm yang digunakan. Jadi contohnya dia FCA gitu ya, free carrier, jadi dia menyebutkan di mana daerahnya ya, Port Albert Paris gitu ya. Kemudian FOB, nah free on board, jadi Tanjung Priok ya, free on board Tanjung Priok Jakarta, Incoterm 2020. Kemudian DDP Jalan Sudirman Jakarta. Jadi tergantung dari Incoterm apa yang digunakan. Ini contoh dari penulisan Incoterm di dalam sales contract. Nah, ini gambar dari Incoterm tadi ya. Jadi ini saya akan jelaskan secara pelan-pelan sehingga tidak membingungkan gitu ya. Nah, ini kan ada 11 ya, ada 11 Incoterm yang digunakan ya, XWalk ya, kemudian free carrier, kemudian free alongside ship, kemudian free on board atau FOB, CFR cost and freight, kemudian CIF cost insurance and freight ya, kemudian CPT cost paid to, CIP carrier and insurance paid to, kemudian DPU delivered at place unloaded, kemudian di AP ya, delivered at place, kemudian delivered duty paid. Nah, ini ke-11 istilah dari Incoterm ini ya, itu memberikan perbedaan di dalam tanggung jawab penjual dan pembeli, seller and buyer, eksportir dan importir ketika melakukan transaksi. Nah, tadi yang sebelah kiri ini istilah ya, kemudian singkatannya. Nah, kita melihat di atas ya, di atas gambar yang paling atas itu gambar menunjukkan titik di mana peralihan dari baik itu resiko dan biaya yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, pertama seller berjual. Kemudian setelah dari gudang atau pabrik itu tentunya ada first carrier. Jadi ada moda transportasi yang akan digunakan untuk mengirim barang ya. Kemudian ketika sampai di pelabuhan itu istilahnya alongside ship ya, di sekitar pelabuhan ya. Nah, kemudian loading port, barang itu akan dikirim dimuat ke kapal laut. Nah, kapal laut atau bandar udara, bandara itu menjadi titik tengah antara negara negara tujuan dan pengiriman gitu ya. Kemudian loading port ya, port shipment, kemudian to destination port ya, pelabuhan tujuan ya. Kemudian sama ada alongside ship di sekitar kapal gitu ya. Nah, kemudian ada transportasinya ya, kemudian ada gudang, baru pembeli. Nah, itu yang kedua ya, gambar yang paling atas diperhatikan ya. Kemudian kita masuk ke salah satu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Di dalam Incoterm tadi ini ya, itu ada seller obligation ya, transfer risk, kemudian buyer obligation. Jadi kewajiban penjual, tanggung jawabnya, kemudian ke pembeli, kemudian di mana beralihnya transfer risiko. Nah, yang tanda kuning-kuning ini adalah beralihnya risiko dari penjual ke pembeli. Ya. Nah, contoh yang tadi saya jelaskan di awal ya, untuk memudahkan memahami Incoterm itu ya, mungkin kalau semua dibaca sekaligus mungkin akan membingungkan. Pilih salah satu ya, pilih salah satu yang paling mudah. Saya beri contoh XWalk ya, XWalk. Nah, XWalk ini kan barang itu dikirim dari gudang ya, dari gudang
penjual, kemudian di gudang penjual atau satu tempat yang ditentukan oleh penjual dan pembeli atau biasanya ditentukan oleh pembeli yang disepakati dengan penjual untuk pengiriman barangnya atau beralihnya barang. Ketika barang itu sudah diambil, diserahkan kepada pembeli, ya, sebelum dimuat ke kapal, ke mobil, ya, truk atau mobil, itu sudah beralih risikonya kepada pembeli, ya, sehingga tanggung jawab biaya, ya, cost, ya, semua cost yang muncul dari saat barang itu diserahkan, ya, sampai barang itu tiba di gudang pembeli itu adalah tanggung jawab dari pembeli, ya, itu untuk ex-work, ya. Jadi ini yang paling mudah menurut saya untuk memudahkan untuk mempelajari yang lain, ya. Jadi pahami ini dulu ex-work. Jadi barang itu sudah diserahkan dari gudang penjual atau satu tempat tertentu. Nah, ketika beralih ke pembeli, saat itu pulang, itu sudah beralih biaya kos semua, kemudian transfer risk-nya ke pembeli, gitu ya. Nah, lawannya adalah yang terakhir, ya, deliver dirty paid, ya. Itu kebalikannya, ya. Jadi semua biaya, ya, itu ditanggung oleh penjual sampai barang itu diterima di di rumah atau gudang atau pabrik pembeli, ya. Nah, di situ pula beralihnya risiko, ya, dari penjual dan pembeli. Nah, istilah yang lainnya itu menyesuaikan dari istilah yang ada, gitu ya. Nah, misalnya yang gini, ya, yang digunakan oleh Indonesia, ya, maksudnya di dalam perhitungan dia masuk di Indonesia, dia menggunakan cost insurance rate CIF, ya. Nah, CIF itu adalah cost insurance rate, ya. Beralihnya biaya itu di mana? Cost-nya akan beralih ketika barang itu sudah sampai di pelabuhan tujuan. Itu sudah cost-nya ditanggung akan beralih ke pembeli. Nah, tetapi risiko beralih ketika barang itu barang itu sudah akan dimuat, ya, sampai di pelabuhan muat itu sudah beralih risikonya, gitu ya. Nah, saya jelaskan satu-satu, ya. Nah, sebelumnya dari penjelasan ini clear nggak? Boleh satu dua orang yang menjawab. Bisa ditanggapi, clear nggak dari ini penjelasan ini? Saya ingin agak banyak di sini karena biar jelas. Boleh ditanggapi salah satu mungkin. Pak, saya kurang mengerti. Pak, ya, izin menanggapi, Pak. Ya. Saya kurang mengerti tentang onsite ship itu, Pak, sama loading dan destination port. Ntar dulu. Kalau ex-work-nya paham nggak? Paham, Pak. Ya, itu dulu, ya. Ex-work-nya paham, ya. Jadi itu yang paling mudah maksudnya, ya. Oke. Ya, jadi ex-work itu yang pertama. Tadi kan free alongside ship, ya. Free alongside ship. Nah, di dalam istilahnya, ya. Jadi free alongside ship. Jadi itu beralihnya tanggung jawab atau cost itu sampai di sekitar kapal, gitu ya, sekitar pelabuhan, ya. Itu masih tanggung jawab kepada ada di pihak penjual atau eksportir. Itu beralih ketika akan dimuat, gitu ya, akan dimuat ke dalam kapal, gitu ya, port loading. Sebelum di loading, ya, itu sudah beralih ke pihak pembeli. Nah, di dalam
Incoterm ini kan apapun yang digunakan ini terbuat dalam sales kontrak, sehingga biaya-biaya yang muncul di sini akan menjadi tanggung jawab siapa ya. Yang merah-merah ini adalah tanggung jawab pembeli, kemudian yang birunya adalah tanggung jawab penjual ya. Nah, karena seru warna kuning ini adalah beralihnya risiko. Nah, ini aturan main ya. Jadi kenapa titiknya di sini ya, di titik kuning-kuning ini, nah itulah istilah yang disepakati, titik di mana beralihnya risiko gitu ya. Kemudian saya lanjut ke free on board ya. Free on board itu di loading ya, pelabuhan muat itu beralihnya tanggung jawab apa namanya, penjual dan pembeli, biaya yang ditanggung, kemudian risikonya itu sama ya di port of loading. Kalau CFR ya sama itu risikonya di titik port loading, akan tetapi biayanya sampai di karena ditanggung cost and freight-nya, maka sampai di port destination gitu ya. Nah, sama ketika cost and freight itu sama dengan cost insurance freight, tapi bedanya adalah dia ada insurannya ya. Jadi menanggung insuran, penjualnya menanggung insurannya gitu ya. Nah, kemudian cost paid to ya, CPT. Nah, itu cost paid to, kemudian carrier and insurance paid to itu sama ya. Sama kayak cost freight dan cost insurance freight ini, hanya saja beralihnya di mana. Jadi beralihnya risiko karena cost paid to ya, carrier insurance paid to, dia beralihnya dari first carrier ya, di apa, truk yang digunakan dari gudang itu di sana beralih risiko, tetapi biayanya itu sampai di gudang ya, gudang satu tempat di tempat tujuan ya, tapi belum di apa, pembeli ya, maksudnya masih di gudangnya, masih di kayak di semacam gudang sementara ya, itu di place yang disepakati gitu ya. Nah, yang berbeda adalah delivery at place unloaded ya, itu sama, secara ini sama, tetapi beralihnya karena at place unloaded, jadi ada istilah unloadednya, jadi makanya resikonya beralih di tempat tujuan gitu ya, tempat tujuan yang disepakati ya. Nah, yang paling ujung adalah yang di at place dan duty paid ya. Nah, bedanya adalah kalau duty paid-nya biaya masuknya sudah dibayar ya, sama-sama di tempat tujuan ya, di istilah door to door ya. Kalau kita contohnya kita memesan barang via pos itu sampai di rumah kita, itu yang door to door ya. Hanya saja kalau yang duty paid-nya sudah dibayar biaya masuknya gitu ya. Itu kurang lebih ya. Nanti kita bahas lagi lebih detailnya ya. Saya lanjut dulu ya. Nah, ini sebenarnya sama ya. Sama, saya mengambil dua gambar ya, tapi secara ini sama ya. Nah, ini kita lihat satu-satu ya. Ini satu-satu pembahasan dari tadi. Nah, kenapa tadi gambar itu saya agak lama membahasnya? Karena lebih mudah membahas gambar gitu ya, membaca gambar daripada kita membaca satu-satu gitu ya. Nah, misalnya X-Walk ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa kewajiban penjual itu sangat minimal karena di gudang penjual gitu ya. Di mana A2 kan, huruf A dan B ini itu yang di struktur yang struktur di awal gitu ya. Jadi untuk X-Walk, gitu, penjual wajib menyediakan kepada pembeli atas permintaan ya risiko dan biaya pembeli bantuan dalam memperoleh lisensi ekspor, otorisasi resmi lain yang diperlukan dalam proses ekspor. Jadi karena barang itu sudah beralih dari setelah keluar dari gudang itu sudah diserahkan kepada pembeli, akan tetapi penjual itu wajib menyediakan atas permintaan, jadi membantu ya. Karena apa? Karena untuk pengurusan izin dan lain-lain itu kan disiapkan oleh penjual, tapi di biaya ditanggung oleh pembeli gitu ya. Kemudian yang A4 ya, jadi ini poinnya adalah
penjual wajib mengantarkan barang dengan menempatkannya atas pengaturan pembeli di titik yang disepakati ya. Nah ini yang menjadi poin dari X-Walk ya. Jadi dia penjual dan pembeli menyepakati suatu tempat serah terima barang. Nah dari titik itulah risikonya sudah beralih, gitu ya, sudah beralih ke pembeli ya. Kemudian pembeli wajib menanggung segala biaya ya pengantaran mulai titik 4 ya. Dari titik setelah terima barang itu sudah langsung menjadi beban tanggung jawab biaya di pembeli gitu ya. Nah, ketika ini diistilahkan critical point-nya adalah di titik 4 ini ya, di titik di mana setelah terima barang itu dilakukan, itu ya, X-Walk ya. Nah, ini contoh kasus ya, jadi Anda membeli barang dengan kondisi X-Walk ya, New Delhi, kemudian Encotam 2020, akan tetapi Anda tidak dapat mendatang sendiri ke lokasi gudang penjual di Delhi, India. Apakah hal ini dapat menimbulkan masalah gitu ya? Nanti kita bahas dalam diskusi ya. Saya lanjut dulu ininya apa? Contoh pengertiannya ya. Nah, di dalam varian Encotam itu tentunya eh, ada juga varian istilahnya dia menggunakan misalnya dia menggunakan X-Walk gitu, tapi ada istilah X-Walk loaded gitu ya. Jadi ada X-Walk clear, jadi DAP clear, ada CAF maximum cover. Jadi istilahnya gini, dia menggunakan X-Walk di gudang gudang penjual gitu ya, gudang atau setelah di tempat gitu, tapi dia barang itu setelah dimuatkan ke truknya itu di cover gitu ya. Artinya boleh saja gitu ya. Jadi ketika menggunakan varian Incoterm, Anda harus benar-benar mengklarifikasi dengan tegas segala biaya, perolehan risiko dan tanggung jawab. Jadi ketika membuat sedikit varian tambahan dari Incoterm yang awal gitu ya, harus diklarifikasi kembali biaya, perolehan risiko dan tanggung jawab itu seperti apa. Nah itu menjadi penting ya. Artinya ini terjadi di lapangan, katakanlah misalnya X-Walk itu kan dari dari gudang penjual gitu ya keluar. Nah, pembeli meminta lebih gitu. Jadi biar sampai dimuat ke truknya, tanggung jawabnya di sampai truk gitu. Jadi udah loaded ya. Atau sampai di titik pemuatan mana gitu. Nah, itu tetap diperbolehkan, akan tetapi sepakati dulu biaya, perolehan risiko dan tanggung jawabnya seperti apa. Itu maksud seperti itu ya. Kemudian free carrier ya. Free carrier berarti penjual mengantarkan barang kepada pengangkut atau orang lain yang ditunjuk oleh pembeli tempat penjual atau tempat lain yang disebut gitu. Jadi sampai di mana itu disepakati gitu ya. Kemudian pembeli yang memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengangkutan darat tracking ya. Tapi jika diminta oleh pembeli ya, penjual boleh mengatur pengangkutan atas biaya dan risiko dari pembeli. Kemudian cost risk and response-nya, responsibility berpindah pada saat barang telah diserahkan kepada pengangkut pertama atau pihak lain yang ditunjuk pembeli di titik yang disebutkan. Ya. Itu free carrier ya. Nah ini tanggung jawab penjual pembeli gitu ya. Misalnya penjual dengan biaya sendiri wajib mengurus lisensi ekspor itu pasti ya dan formalitas ekspornya ya. Kemudian kontrak pengangkutan bukan tanggungan penjual ya. Namun bila diminta pembeli, penjual dapat melakukan kontrak atas beban pembeli ya. Jadi ketika ada tanggung jawab yang dialihkan, tentunya beban biayanya akan dialihkan juga gitu ya. Ini lokasi pengantaran barang di tempat yang disebutkan dan pada tanggal yang disepakati. Penyerahan dapat dilakukan kepada pengangkut pertama atau pihak yang ditunjuk pembeli. Kemudian pembeli wajib melakukan kontrak pengangkutan mulai dari titik pengantaran, kecuali kontrak dalam hal kontrak
Penggunaan dilakukan oleh penjual, beban biaya pengeluaran baik ditanggung dari titik 4 ya, jadi pembeli ya. Jadi itu free carrier ya. Ini contoh kasusnya ya. Dari ini biar sama. Nah, tadi saya kembali ke Xbox ya untuk biar sekali jalan. Nah, Anda membeli barang dengan kondisi Xbox di New Delhi. Kemudian akan tetapi Anda tidak dapat berdatang sendiri ke lokasi gudang penjual. Nah, untuk kasus-kasus ini nanti nanti kita saya akan tanya di sesi terakhir ya. Kemudian carrier P2 ya, CPC. Nah, penjual mengantarkan barang kepada pengangkut atau orang lain yang ditunjuk oleh penjual di tempat yang disepakati ya, dan bahwa penjual wajib melakukan kontrak sekaligus membayar ongkos pengangkutan sampai dengan tempat tujuan yang disebutkan ya. Jadi carrier P2. Titik kritisnya beralih kepada pembeli saat barang telah diserahkan kepada pengangkut pertama ya, tanpa harus menunggu melewati pagar kapal on board ya. Ini dapat terjadi di kontainer yard ya, pelabuhan. Jadi terminal kontainer ya, pelabuhan pengapalan pertama atau di tempat yang disepakati setelah penyerahan kepada agen pengangkutan. Nah, titik kritis biaya kosnya beralih kepada pembeli sampai dengan pembongkaran di tempat tujuan destination. Artinya bahwa penjual menanggung seluruh biaya pengiriman sampai dengan tempat tujuan yang disebutkan di dalam kontrak. Ini sama ya. Jadi ringkasan ya. Jadi tanggung jawab penjual pembeli itu ditentukan sesuai dengan strukturnya. Jadi penjual dengan biaya sendiri wajib mengurus lisensi ekspor sama ya tadi. Kemudian kontrak pengangkutan hingga tempat tujuan yang disebutkan. Jadi tanggung jawab penjual ya. Karena sampai tujuan kan, jadi makanya tanggung jawab di penjual. Penjual wajib menanggung semua biaya terkait barang hingga titik 4, freight hingga tempat tujuan dan biaya formalitas ekspor. Pembeli dengan biaya sendiri wajib mengurus lisensi impor ya. Kemudian menanggung risiko atas barang ketika barang telah diserahkan kepada pengangkut pertama. Kemudian pembeli wajib menanggung semua biaya terkait barang setelah titik 4, biaya bongkar kecuali menjadi beban penjual sesuai kontrak ya. Biaya tambahan apabila terlambat diurus. Nah, di sini tentu ada kalau ada kesepakatan yang berbeda dari term yang digunakan itu pastikan kembali ditanggung oleh siapa biayanya gitu ya. Kemudian carrier insurance P2 ya. Penjual mengantarkan barang kepada pengangkut atau orang lain yang ditunjuk oleh penjual di tempat yang disepakati dan bahwa penjual wajib melakukan kontrak sekaligus membayar ongkos pengangkutan sampai dengan tempat tujuan yang disebutkan. Samping itu penjual wajib menutup asuransi kerusakan. Nah, ini karena insurance P2 ya. Jadi asuransi kerusakan kehilangan barang selama pengangkutan. Apabila tidak diatur khusus, maka covering insurance cukup minimum risk saja. Jadi ini asuransinya ada kelas-kelasnya ya. Tetapi di dalam pengangkutan ini insuransinya sudah tercover oleh penjual. Titik kritis risiko beralih kepada pembeli saat barang telah diserahkan kepada pengangkut pertama, yang tetap pengangkut pertama ya, alih dari risikonya. Tanpa harus menunggu melewati pagar kapal di kapal ya, pagar kapalnya, kemudian dapat terjadi di kontainer yard pelabuhan. Ya. Nah, itu risikonya, cost-nya beralih kepada pembeli sampai dengan pembongkaran tempat tujuan. Jadi hati-hati ya, beda ya beralihnya cost dengan beralihnya risiko itu berbeda. Itu kembali kepada istilah term yang digunakan. Jadi karena carrier insurance P2, jadi dia
beralih kepada pembeli sampai dengan pembukaran di tempat tujuan, destination place. Penjual menanggung seluruh biaya pengiriman sampai dengan tempat tujuan yang ditentukan. Ini saya lewatkan, ini sama ya dari tanggung jawab tadi ya. Kemudian ini DPU yang menggantikan tadi AT ya, terminal tadi ya. Nah, penjual dianggap mengantarkan barang ketika barang sesaat setelah dibongkar dari sarana transport yang tiba, ditempatkan atas pengangkutan pembeli di tempat tujuan disebutkan, ditentukan gitu. Nah, tempat ini termasuk juga ya. Nah, dulu kan istilahnya terminal. Nah, karena terminal itu meragukan gitu ya, apakah terminal memang terminal gitu ya, kayak pelabuhan atau bandara. Nah, makanya dirubah menjadi place unloaded. Jadi tempat terminal itu diganti bahwa tempat itu bisa terbuka, tertutup, di dermaga, di gudang, kontainer yard dan lain-lain itu bisa gitu ya. Makanya diganti ya. Nah, titik kritis cost, risk, dan responsibility-nya berhimpitan ya, beralih kepada pembeli saat barang telah ditempatkan atas pengaturan pembeli ya, sesaat setelah dibongkar dari sarana pengangkut di terminal tujuan atau destination. Jadi dulu terminal ya, nah itu diganti dengan destination place. Jadi penjual menanggung seluruh biaya pengiriman sampai dengan penempatan di tempat tujuan yang ditentukan. Kemudian delivered at place ya, DAP. Ya, penjual menganggap mengantarkan barang ketika barang ditempatkan di atas pengaturan pembeli pada saat transport yang tiba dan keadaan siap untuk dibongkar di tempat tujuan yang disebutkan ya, di at place ya. Nah, titik kritisnya berhimpitan beralih kepada pembeli saat barang telah ditempatkan atas pengaturan pembeli di tempat tujuan yang disebutkan dalam kondisi siap untuk dibongkar. Penjual wajib menanggung seluruh biaya pengiriman sampai dengan penempatan barang di tempat tujuan yang ditentukan. Kemudian delivery dirty paid. Jadi ini bedanya adalah biaya masuknya sudah dibayar ya. Jadi sampai di tempat tujuan. Jadi penjual dianggap mengantarkan barang ketika barang tempat atas pengantar pembeli disediakan formalitas impornya ya. Ini itu yang dirty paid itu bahwa formalitas impornya, biaya masuk dan pajak lainnya sudah dibayar ya. Jadi sudah bisa diterima di tempat tujuan yang disebutkan. Jadi istilahnya door to door ya. Kemudian lanjut dulu ya. Nah, free alongside ship ya, ini yang tadi yang ditanyakan ya. Jadi penjual dianggap mengantarkan barang ketika barang ditemukan di samping kapal, makanya alongside ship ya. Samping kapal misalnya di dermaga atau kapal tongkang ya, yang ditunjuk pembeli di pelabuhan pengiriman disebutkan. Jadi free alongside di samping kapal ya, itu. Nah, titik kritisnya berhimpitan ya, saat barang telah ditempatkan di atas pengaturan pembeli samping kapal di pelabuhan pengiriman. Itu titik beralihnya cost, risk, dan responsible. Kemudian kita lanjut dengan free on board ya, FOB. Nah, FOB berarti penjual dianggap mengantarkan barang ketika barang ditempatkan di atas barang di atas kapal ya, yang ditunjuk pembeli di pelabuhan pengiriman ya, di port shipment ya, disebutkan atau mengadakan barang dengan cukup kondisi kapal siap diberangkatkan. Itu FOB ya. Titik kritis cost, risk, and responsible saat barang telah ditempatkan di atas kapal on board ya, dan sejak itulah pembeli wajib menanggung semua biayanya. FOB. Kemudian cost and freight ya, jadi cost and freight jadi lebih jauh lagi daripada FOB ya, karena freight-nya ditanggung ya. Penjual dianggap mengantarkan barang ketika barang ditempatkan di atas kapal dan ditunjuk pembeli di pelabuhan pengiriman yang disebutkan atau mengadakan barang di antara kondisi kapal siap diberangkatkan. Jadi cost dan freight-nya sudah ditanggung ya oleh penjual. Risiko beralih dari saat barang telah ditempatkan di atas kapal.
tetapi kondisi kapal sudah siap diberangkatkan. Nah, cost-nya beralih sampai dengan misalkan cost angkut mainfreight hingga ke pelabuhan tujuan. Jadi karena cost-nya ditanggung, jadi beralihnya sampai di pelabuhan tujuan. Kemudian CIF, cost insurance rate ini yang digunakan di dalam perhitungan biaya masuk di Indonesia ya. Jadi penjual dianggap mengantarkan barang ketika barang ditempatkan di atas kapal yang tujuh pembeli di pelabuhan pengiriman yang disebutkan atau mengarahkan barang dianggap. Nah, kondisi kapal siap berangkat ya. Titik kritisnya pada saat barang telah ditempatkan di atas kapal ya, namun kondisi kapal siap diberangkatkan. Kemudian cost-nya beralih sampai dengan biasanya cost angkut mainfreight termasuk dengan insurans hingga ke pelabuhan tujuan. Itu cost insurance rate. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut dengan ini udah ada pertanyaan belum? Belum ya? Nah, saya lanjut ke apa namanya? Ke contoh kasus tadi ya. Ada kasusnya. Silakan pertanyaannya nanti ditulis di chat. Nah, kenapa saya lanjut ke belum bahas kasusnya biar secara definisinya dipahami lebih tahu sedikit ya, untuk memudahkan secara umumnya gitu ya. Nah, X-Walk ya, X-Walk ini bisa dijawab ya, siapapun boleh menanggapi ya. Anda membeli barang dengan kondisi X-Walk New Delhi, India. Incoterm 2020. Akan tetapi Anda tidak dapat datang sendiri ke lokasi gudang penjual di New Delhi. Apakah hal ini dapat menimbulkan masalah? Nah, siapa yang mau menanggapi silakan. Ini X-Walk ya. Silakan boleh ditanggapi dengan X-Walk, tetapi kita sebagai pembeli diminta datang ke lokasi penjual. Saya coba menanggapi. Ya, silakan. Berdasarkan pengertian sebelumnya itu, yang A2 itu penjual wajib menyediakan kepada pembeli atas permintaan, risiko, dan biaya pembeli bantuan dalam memperoleh lisensi ekspor atau otorisasi resmi lainnya yang diperlukan untuk proses ekspor. Nah, kalau kita membeli barang, tapi kita tidak dapat datang sendiri ke lokasi gudang penjual itu sepertinya tidak terlalu bermasalah karena si penjual itu kan dia diwajibkan menyediakan barang atas permintaan yang permintaan yang kita buat gitu. Jadi itu merupakan tanggung jawab dari si penjual. Itu sih menurut saya Pak dari pengertiannya. Mohon diluruskan. Masalahnya mungkin apa saja? Barangnya tidak sesuai dengan yang dipesan. Jumlahnya mungkin. Ya, jadi terima kasih ya, Indah ya. Nah, X-Walk itu kan, jadi barang itu sudah akan diambil serah terimanya di satu tempat, boleh di gudang penjual atau di satu tempat yang disepakati. Nah, jadi kita membeli kan, jadi membeli di India. Kemudian tapi Anda tidak dapat datang sendiri ke lokasi gudang penjual di India. Apakah hal ini dapat menimbulkan masalah? Ya, jadi, kalau seharusnya kita ke sana tapi nggak bisa gitu ya, nggak bisa saja barang tidak sesuai. Kemudian yang akan sulit kita tentukan adalah biaya-biayanya. Ya.
Karena hitungan dari harga yang kita beli dari barangnya itu adalah harga kita terima barangnya di satu tempat di sana gitu ya. Nah, ketika kita tidak bisa datang, berarti kan akan dikirim gitu ya. Dia logikanya menggunakan ikutan yang lain, tapi karena sudah sepakat ekspor, kita akan satu misalnya tadi barangnya tidak sesuai ya. Kemudian biayanya kita tidak bisa menentukan benar atau tidak gitu. Jadi barang itu akan dimuat ke tracking ya, dari tracking ke pelabuhan, dengan pelabuhan dimuat, kemudian dari freight berapa sampai di kita, nah itu yang menjadi timbul masalah ya. Penentuan biayanya kan seperti itu. Terima kasih Bunda. Yang lain menanggapi nggak? Silakan. Silakan kalau ada yang menanggapi. Mohon maaf Pak, jadi kesimpulannya gimana untuk contoh kasus ini? Ya, kesimpulannya adalah kemungkinan timbul biaya kan pasti timbul ya, karena seharusnya ex-work itu kan kita yang datang langsung ke gudang penjual gitu ya. Nah karena kita tidak bisa datang, berarti kan kita menyetujui penjualnya akan mengirim gitu ya, sampai titik mana gitu ya. Artinya biaya yang harusnya kita tanggung, yang kita tahu jumlahnya berapa, nah sekarang diatur oleh penjual, itu yang tidak bisa kita ini. Artinya kita hanya bisa menerima dari biaya yang ditentukan oleh penjual. Artinya cost-nya akan mungkin lebih tinggi. Itu ini. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada yang menanggapi? Silakan terkait kasus ini. Ada yang menanggapi? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ada? Ada nggak? Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Mengenai kasus tadi penjelasan Bapak, kan kalau ex-work pembeli wajib harus datang untuk mengecek biaya-biaya ke gudang penjual seperti itu. Nah, tapi di pemikiran saya seperti ini, Pak. Jika someone kita dari Indonesia ke India, nah kan otomatis kita mengeluarkan biaya yang lumayan banyak. Nah, apakah bisa menjadi pertimbangan nggak bahwa jarak antara negara kita itu menjadi pertimbangan buat kita tidak datang ke sana, tetapi lebih baik kita mengambil biaya yang ditentukan oleh penjualnya, Pak, seperti itu. Bagaimana kalau seperti itu, Pak? Ya, artinya gini, ketika ini penting ya, ketika kita menyepakati ikut menggunakan, itu menjadi penting. Artinya kalau kita memilih ex-work, berarti kita siap untuk menerima barangnya di gudang penjual gitu ya. Nah, ketika kita sepakati di ex-work, kemudian kita kita tidak bisa datang sendiri ke lokasi, nah itu siapa yang melakukan gitu kan? Nah, munculnya di sana gitu ya. Artinya kalau kita memang tidak kalau kita memang tidak tahu situasi negaranya, jarak, biaya dan lain-lain, makanya kita akan lebih baik memilih model investment yang lain gitu ya. Misalnya yang paling aman ya, misalnya sampai di minimal pelabuhan kita ya, DAF misalnya gitu ya. Jadi itu menjadi lebih kita tahu situasinya. Kalau dari negara kita tahu gitu ya. Tapi kalau negara lain kita nggak tahu. Seperti itu. Artinya penentuan dari importer menggunakan harus kita pahami dulu. Kalau kita berani mengambil ex-work, memang harganya murah barangnya, tapi kita mengambil barang di sana gitu. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Ya, sama-sama. Yang lain menanggapi silakan. Izin menanggapi, Pak. Ya, silakan. Berarti ya. Iya. Jadi intinya kalau misalnya kita tuh udah milih Incoterms-nya ex-work,
itu artinya kita tuh udah siap untuk datang ke negaranya tersebut seperti itu kan Pak. Nah kalau seandainya itu di tengah jalan itu kita tuh tidak bisa datang langsung ke negaranya tersebut untuk mengambil barangnya, itu artinya secara tidak langsung kita tuh udah mengiyakan bahwa si penjual itu akan mengirim barangnya apa namanya, tapi kita tuh tidak tahu dan kita tuh harus membayar biaya tambahan seperti itu ya Pak ya? Ya, jadi sebenarnya ekspor itu sama dengan kita membeli barang, kita datang ke negara, misalnya ke Singapura atau ke India gitu ya. Jadi langsung ke sana. Nah, ketika kita tidak bisa ke sana, mau tidak mau kan, apakah kita biarkan saja barang di sana, kan rugi kan? Jadi akhirnya memilih opsi, oke, kita minta tolong penjual, udah kirim saja barangnya dengan biaya, dihitung ya biayanya. Nah, perhitungan biaya itu kita tidak tahu kan, berapa besar biayanya gitu. Jadi kemungkinan melesetnya tinggi gitu ya. Artinya kita posisi kita menjadi lemah ya. Ketika kita akan mau mengambil barang di sana kita tidak bisa, nah dia ya sudah, kalau nggak mau harga sekian ya udah biarin aja barang di sini gitu kan. Kita akan menjadi posisinya lemah di sana. Seperti itu. Baik, sudah mengerti Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain ya, sambil karena ini kan nggak ada yang bertanya di chat ya, jadi bisa langsung dari mana yang masih ragu silakan, sambil kita lihat contoh kasusnya tadi ya. Nah ini misalnya, Anda membeli barang dalam kondisi ex-work loaded di KBN Nusantara Cilincing, Jakarta ya. Ekspor ya. Kemudian pada saat proses pemuatan berlangsung, barang yang dimuat mengalami kerusakan. Siapakah pihak yang bertanggung jawab atas biaya perbaikan kerusakan? Siapa? Izin menanggapi Pak. Ya, silakan. Siapa dulu Pak? Ya, Komang. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gusna Andre dari kelas B. Nah, dari penjelasan di PPT pada X-Word poin 4 itu, penjual wajib mengantarkan barang dengan menempatkannya atas pengaturan pembeli di titik yang disepakati. Jika ada di tempat pengantaran yang disebutkan, umumnya di area lokasi penjual sendiri dalam kondisi belum dimuat di kendaraan penjemput, di mana juga pada critical points-nya disebutkan bahwa di lokasi penyerahan barang di titik 4, di mana tempat yang disebutkan dalam kontrak tadi, di mana cost, risk, and response-nya berpindah pada saat barang telah diserahkan. Jadi karena ini masih dalam proses pemuatan, barang belum diserahkan kepada pembeli, jadi menurut saya yang bertanggung jawab itu penjual Pak. Mohon maaf jika salah. Terima kasih. Ya, sementara itu yang menanggapi lain silakan. Didi. Terima kasih ya teman. Selanjutnya yang menanggapi berikutnya siapa? Tadi saya Pak yang ingin menanggapi. Ya silakan. Betul. Baik, menurut saya ex-work itu yaitu penjual hanya bertanggung jawab sampai gudang penjual. Jadi selanjutnya menurut saya dalam proses ini pembeli yang menanggung hingga barang sampai di pembeli Pak. Karena ini sudah proses pemuatan itu sedang berlangsung. Jadi menurut saya sudah pembeli yang memiliki tanggung jawabnya. Terima kasih. Ada yang lain? Ada dua perbedaan ya. Penjual, penjual, yang berikutnya ini pembeli. Yang lain? Ande. Izin menanggapi Pak. Saya setuju dengan Cista karena dilihat di PPT juga digambar kalau nggak salah itu transfer risk-nya itu di gudang kalau nggak salah. Tapi ini sudah langsung proses pemuatan. Jadi ini sudah lewat dari gudang dan itu menjadi kerusakan ataupun risikonya menjadi tanggungan dari pembeli seperti itu Pak. Oke, ada yang lain? Ada Pande sama Putri ini sama ya? Yang lain? 21 ya? Izin menanggapi Pak. Ya, oke. Saya setuju sama Pande sama Putu Widya Cista. Itu tanggung jawabnya itu ada di pembeli Pak. Seperti itu. Ya,
Jadi jawabannya pembeli ya, karena titik itunya apa namanya belum dimuat ya, tapi kerusakan harus dimuat. Jadi pembeli yang bertanggung jawab. Itu ya. Terima kasih ya di ininya apa diskusinya ya. Kemudian ada yang bertanya nggak selain ini? Silakan. Terkait tentang kasus ini, mau ditanggapi silakan. Atau cukup clear? Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Di poin di PPT itu kan ada critical points-nya, di mana ada cause, risk, and response-nya itu. Yeah. Jadi untuk mohon maaf, yang tadi saya tangkap di sini kan ada keterangan bahwa berpindah pada saat barang yang telah diserahkan. Jadi maksud dari kasus ini, asalkan sudah keluar dari gudang pembeli itu, maksudnya belum diserahkan, berarti harus itu semua sudah menjadi tanggung jawab si pembeli, begitu Pak ya? Jadi gini, dalam contoh kasus ini kan, ekspor itu pada saat menentukan titik di mana serah terima barang gitu ya, itu poinnya. Nah, dalam kasus ini kan kecelakaan terjadi pada saat proses pemuatan. Berarti itu sudah beralih risikonya, titik kritis sudah beralih. Artinya titik kritisnya adalah barang itu sudah, kalau sudah dimuat itu sudah beralih ke tanggung jawab ke pembeli. Nah, yang menjadi tanggung jawab penjual dan pembeli itu pada saat dia setelah terima barang di tempat yang ditemukan, belum dimuat gitu. Nah, kecuali misalnya kecelakaan begini, misalnya kecelakaan terjadi dari gudang penjual sampai menuju ke tempat serah terima barang. Nah, kalau terjadi kecelakaan itu tanggung jawab oleh penjual, seperti itu. Bisa dipahami? Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ada yang menanggapi? Yang lain silakan. Untuk kasus ini ya, untuk kasus ini dulu. Sebelum kita masuk ke kasus berikutnya. Izin menanggapi Pak. Ya, silakan. Berarti kalau dia mengalami kerusakan yang masih di gudang penjual, baru di pihak penjual yang mengandung risikonya gitu Pak? Ya, contohnya misalnya kita ya, misalnya biar gampang ya, mau ke Bandara Ngurah Rai gitu ya. Kita janjinya dari Tabanan ke Bandara Ngurah Rai serah terima barang. Tetapi barangnya sampai di Kuto itu sudah kecelakaan. Artinya itu masih tanggung jawab penjual karena belum nyampe di bandara. Ya. Jadi tetapi kalau sudah sampai di bandara akan dimuat ke truk gitu, nah itu sudah tanggung jawab ke pembeli. Seperti itu. Bisa dipahami? Mau ditanggapi lagi? Bisa Pak. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya, sama-sama. Ada yang lain untuk kasus ini? Nah, ini satu lagi ya. Dari saya cukup Pak. Ya, membeli barang kondisi ex-work yang Promis Jakarta. Kemudian Anda meminta barang serah terimakan di Surabaya. Kita sebagai pembeli ya, kita beli barang di kondisi Jakarta, ex-worknya Jakarta ya. Tapi kita minta barang serah terimakan di Surabaya. Penjual bersikeras penyerahan di tempatnya di Jakarta. Siapa yang harus menanggung ongkos pengangkutan tambahan dari Jakarta Surabaya? Silakan mau ditanggapi. Izin menanggapi Pak. Ya, silakan sekali. Kalau menurut saya itu yang harus membayar ongkos pengangkutannya itu pembeli Pak.
Betul. Karena Ya. Ya, karena di PPT yang poin B6 itu pembeli wajib menanggung segala biaya pengantaran yang timbul mulai dari titik A4 termasuk penyelesaian formalitas bagian ekspor. Ya, betul ya, Anda atau pembeli ya. Karena harus disepakati sesuai dengan di Incoterm yang ditentukan di mana gitu ya. Ada pacarnya tapi dari publish ditutup-tutupi. Itu pacar atau aib. Shit. Kemudian ini yang contoh di karier ya. Anda adalah penjual barang yang berlokasi di Turki. Pembeli menginginkan Anda untuk mengantarkan barang di lokasi terminal kereta api. Sampai Turki selanjutnya, pembeli akan mengirimkan barang ke Jerman menggunakan kereta api. Kereta mana yang paling cocok untuk kondisi ini? Ada yang menanggapi? Silakan. Coba saya ingin mencoba menjawab, Pak. Ya, silakan. Itu FCA kalau nggak salah yang sesuai. Ya, ada yang lain? FCA berarti penjual mengantarkan barang kepada pengangkut atau orang lain yang ditunjuk oleh pembeli di tempat penjual atau tempat lain yang disebutkan. Yang lain ada? Benar FCA ya. Ya, karena dia menggunakan kereta api ya, jadi memang lebih baik menggunakan FCA. Jadi free carrier, reverse carrier beralihnya di sana. Dan memang akan menggunakan kereta api ke Jerman. Ya. Kemudian Anda menjual barang dengan kondisi FCA ya, pasang berikat Nusantara. Anda menjual barang dengan kondisi FCA di pasang berikat Nusantara. Kemudian dalam perjalanan barang terjadi peristiwa kebakaran di pelabuhan Tanjung Priok yang menghancurkan kontainer yang dikirim. Apakah Anda kewajiban untuk mengganti barang ekspor? Kita sebagai penjual ya. FCA-nya di kawasan berikat Nusantara, di KBN ya. Dalam perjalanan barang terjadi peristiwa kebakaran di pelabuhan Tanjung Priok, apakah Anda berkewajiban untuk mengganti barang ekspor? Gimana? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Terus. Kalau menurut saya tidak, Pak. Karena kalau di dalam persyaratan Incoterm FCA itu peralihan risiko biaya sama tanggung jawabnya itu ada sebelum sampai di pelabuhan, yaitu di karirnya. Jadi karena kebakaran tersebut terjadi saat
pelabuhan, jadi pembelilah yang harusnya menanggung risiko dan biaya atas barang yang rusak tersebut. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ya, ada yang lain? Jadi FCA ya, jadi di pasang berikat terjadinya di pelabuhan terloading. Transfer risikonya ada di karirnya ya. Ada yang menanggapi? Izin menanggapi, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut pendapat saya, yang berkewajiban untuk mengganti barang-barang ekspor tersebut adalah si penjual. Karena disebutkan dalam soal, kalau dari yang saya mengartikan, kan dia menjual barang dalam kondisi FCA, nah kawasan berikat Nusantara Jakarta. Lalu dalam perjalanan barang, berarti itu masih dalam perjalanan barang menuju ke pelabuhan, walaupun di pelabuhan sudah sampai pelabuhan, namun di sana disebutkan dalam perjalanan barang. Jadi menurut saya itu masih tanggung jawab penjual, karena setelah diserahkan, maksudnya kan kalau misalnya sudah berangkat dari pelabuhan, baru itu menjadi tanggung jawab pembeli. Itu menurut saya. Terima kasih, Pak. Nah, tadi Mas, siapa yang menjawab tadi? Jadi siapa yang menjawab tadi? Yang mana, Pak? Ya, sorry. Ya, berbeda ya jawabannya. Yang lain? Itu Putu Widi ya? Iya, Pak. Ya. Ada yang lain? Izin menanggapi, Pak. Ya, Rati. Jadi menurut saya, pengertian saya terhadap soal juga sama seperti pengertian Widya Cista terhadap soal, Pak. Jadi menurut saya itu masih dalam perjalanan, bukan udah sampai di pelabuhannya seperti itu. Karena menurut pengertian saya tentang FCA itu ditanggung oleh pembeli itu pada saat udah berangkat dari pelabuhan seperti itu, Pak. Terima kasih. Coba kita lihat lagi ya FCA ya. Jadi contohnya soalnya adalah kita menjual barang dengan kondisi FCA ya, kawasan berikat. Kemudian di kawasan berikat ya FCA-nya. Kemudian dalam perjalanan barang jadi peristiwa kebakaran di pelabuhan, tadi dan dikirim. Apakah Anda ya, kita penjual berkewajiban untuk menggantikan barang ekspor? Nah, FCA, kita lihat gambar ya, kita gambar dulu ya. FCA free carrier ya. Transfer risk itu karena sudah dimuat itu sudah beralih ya. Karena sudah dimuat dari kawasan berikat sudah berjalan ke tanjung itu transfer of risk sudah berjalan, sudah beralih gitu ya. Sedangkan tanggung jawab cost itu masih ada di sudah beralih ke pembeli, transfer juga beralih ya. Nah, kalau kita melihat dari definisinya, penjual mengantarkan barang kepada pengangkut atau orang lain yang ditunjuk oleh pembeli tempat penjual tempat lain yang disebutkan ya. Jadi penjual mengantarkan barang kepada pengangkut atau orang lain. Pembeli yang memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengangkutan barang tersebut. Nah, cost reason response bertindak pada saat barang telah diserahkan kepada pengangkut pertama atau pihak lain yang ditunjuk oleh pembeli. Sampai di sini clear nggak? Clear nggak? Yang lain boleh menanggapi ya. Tadi kan ada 3 yang menanggapi. Silakan yang lain.
dari penjelasan saya tadi itu? Ya, Anda menjual barang dengan versi FCA, kawasan berikan Nusantara ya, itu FCA-nya. Setelah terimanya di kawasan berikan Nusantara. Dalam perjalanan barang terjadi peristiwa kebakaran di pelabuhan Tanjung Priok, menghancurkan kontainer. Nah, apakah kita sebagai penjual harus mengganti atau tidak? Kalau lihat dari gambar, ya gambar ini, FCA, free carrier, ya, di kontainernya dia sudah dimuat menuju ke pelabuhan Merak. Kejadiannya di sini. Risikonya sudah beralih belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi yang menanggung ini siapa? Kalau di situ pembeli, Pak. Pembeli, Pak. Pembeli, Pak. Pembeli ya. Pembeli, Pak. Jadi kita beralih ya, pembeli. Ada yang masih ragu? Itu sudah clear? Sudah clear, Pak. Clear ya? Pak, Oke. izin menanggapi sebentar, Pak. Ya, silakan berarti. Artinya FCA ini kalau misalnya dia si penjual ini udah ngirim barangnya itu berarti risk-nya itu tuh udah ada di pembeli seperti itu ya, Pak ya? Bagaimana? Bisa diulangi, Mas? Penjual ini sudah mengirim barangnya, itu risk-nya itu tuh udah ada di pembeli ya, Pak ya? Meskipun itu belum sampai ke pelabuhan seperti itu? Ya, artinya hati-hati dengan ini ya. Makanya kadang gambar ini menjadi penting ya. Ternyata kan beralihnya titik risiko tidak sesuai, tidak semuanya sama kan ya? Iya, Pak. Tidak sama. Ada yang memang misalnya X-Walk, free carrier, free along ship, kemudian free on board, kemudian DPU, DAP, DDP itu beralihnya sama ya. Titik tanggung jawab kos sama risknya sama peralihannya gitu ya. Nah, sedangkan untuk FCA itu memang sama beralihnya, tanggung jawab penjual pembeli sama. Nah, kita melihat poinnya adalah kejadiannya di mana, itu yang menjadi penting. Tadi kan kejadiannya kan bukan di sebelum barang dimuat ya. Nah, barang itu sudah dimuat ke dalam first carrier ya. Free-nya free carrier sampai di carrier. Nah, kemudian menuju ke pelabuhan, ini kejadiannya adalah menuju ke pelabuhan ya, port loading di situ. Sehingga secara risiko sudah beralih dia. Jadi sudah dari gambar, kebetulan gambarnya kan titik ini sama nih ya. Titik risiko sama biayanya, cost-nya sama. Itu menjadi tanggung jawab oleh pembeli. Nah, kalau misalnya kejadiannya adalah misalnya memakai free on board ya. Nah, kalau pakai free on board itu tanggung jawab masih di penjual, ya. Karena titik free on board atau ya free on board kalau pakai fast atau kalau saat dia masih karena di Priok ya, anggap aja dari loading gitu, seperti itu. Silakan kalau mau ditanggapi ya. Baik, Memang Pak. cukup ini ya, agak rigid dikit ya maksudnya. Iya. Agak tricky ya, dari gambar itu agak tricky, artinya tidak semuanya titik risikonya sama gitu ya. Makanya yang saya selalu gunakan sebagai pemahaman awal adalah X-Walk, karena itu yang paling mudah menurut saya untuk memahami ya. Jadi biaya di mana, risiko di mana, itu berhimpitnya sama gitu. Lebih mudah untuk menghitung biayanya. Ada yang lain menanggapi, silakan. Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Itu kan ada di pengertian free carrier yang critical points itu.
Cost, risk, dan respon itu berpindah pada saat barang telah diserahkan kepada pengangkut pertama atau pihak lain yang ditunjuk pembeli. Jadi, kalau seandainya itu tuh pembeli itu tuh kayak menunjuk pihak lain, berarti cost, risk, dan respon itu ditanggung oleh mereka, seperti itu, Pak? Cost, risk, and responsible berpindah pada saat barang telah diserahkan kepada pengangkut pertama, ya, dari pihak lain yang ditunjuk pembeli di titik yang maksudnya kalau misalnya terjadi sesuatu ke pihak lain, bisa pihak lain bertanggung jawab gitu kan ya? Kalau di dalam kasus yang tadi Bapak tanyakan, terus pembelinya itu tuh menunjuk seseorang untuk bertanggung jawab, berarti dia yang bertanggung jawab seperti itu ya Pak ya? Dia ini kan pihak, ya artinya gini, pihak lain ini tentunya income itu kan ada penjual pembeli gitu ya? Iya Pak. Nah, sedangkan aturan pihak lain ini, pihak ketiganya dengan pembeli itu yang kita nggak tahu. Nah, seandainya ketentuan pihak lain ini dengan pembelinya sama dengan income, berarti tanggung jawabnya di pembeli dan pihak lain. Tapi kalau tanggung jawabnya kesepakatannya dengan pihak lain adalah barang itu sampai di gudang kita ya, gudang pembeli itu, berarti ya pihak lain ini yang bertanggung jawab. Gitu. Jadi untuk kasusnya ini berarti kita tuh memposisikan antara penjual dan pembeli saja ya Pak ya. Jadi kita tidak mau tahu tentang pihak lain tersebut seperti itu Pak. Betul. Jadi artinya income itu adalah pihak penjual pembeli. Itu ya, itu yang disepakati di dalam income. Nah, di dalam prakteknya pembeli akan menentukan orang-orang lain, agen perkapalan segala macam ya, agen semua insuran dan lain-lain, tergantung dari income yang digunakan gitu kan. Kalau dia tidak ada asuransi, berarti ada pihak asuransi gitu ya. Nah, sama misalnya yang ex-work tadi di India gitu ya, dia tidak bisa datang ke sana, tapi dia ada pihak lain yang disuruh ke sana gitu ya, atas nama importer untuk mengambil barangnya di India gitu ya. Nah itu yang itu kesepakatan di luar income, itu di luar kontrak ya. Nah itu adanya terpisah antara pihak ketiga atau pihak lain itu dengan pembeli. Seperti itu. Berarti. Baik Pak, sudah sangat jelas. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ada lagi yang mau menanggapi silakan ya. Lalu kita lihat contoh berikutnya. Oke. Anda menjual barang dengan komisi FCA Makassar ya. Pengangkut meminta pembayaran atas biaya pemeliharaan barang selama menunggu pemuatan kepada Anda. Apakah biaya tunggu tersebut dibebankan kepada pembeli? Jadi ini FCA bersama ya. Menjual barang FCA, komisi FCA di Pelabuhan Kontainer Terminal Makassar. Ya, Pelabuhan Terminal Makassar ya. Pengangkut meminta pembayaran atas biaya tunggu ya kepada kita. Apakah dia dibebankan kepada kita? Kepada pembeli ya. Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Karena menurut saya iya, karena barang sampai di pelabuhan tinggal menunggu pemuatannya ke kapal saja untuk dikirimkan kepada pembeli. Jadi menurut saya sah saja kalau biaya pemeliharaan selama menunggu pemuatan ke kapal itu dibebankan kepada pembeli. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Yang lainnya? Izin menanggapi Pak. Ya, yang pertama siapa? Silakan, Kak Intan ya. Agus Yayu. Kak Intan berang. Silakan.
Mohon maaf. Maaf Pak, laptopnya macet. Ya, yang lain yang belum boleh. Baik, mohon izin Pak menanggapi. Ya. Jadi saya setuju dengan jawaban dari Agus Juli, yaitu saya setuju jika biaya custody dibebankan kepada pembeli, di mana pada pengertian dari FCA tersebut atau pada penjelasan di PPT yang Bapak beri bahwa FCA berarti penjual mengantarkan barang kepada pengangkut, sedangkan pada soal dinyatakan bahwa pengangkut meminta pembayaran, berarti barang telah sampai ke pengangkut, tinggal menunggu pemuatan saja. Jadi saya rasa wajar jika pembeli dibebankan atas biaya tersebut. Oke, terima kasih Bu Syahid. Yang lain? Izin menanggapi Pak. Ya, Maaf tadi sebelumnya laptopnya agak macet. ya nggak apa-apa. Menurut saya ini biaya ini masih ditanggung oleh penjual karena dilihat dari gambar di PPT itu sebelum pengangkutan itu masih ditanggung oleh penjual, Pak. Terima kasih. Oke, berbeda ya penjual pembeli ya. Yang lain ada? Silakan. Izin berkomentar Pak. Ya, silakan. Menurut saya dari kasus ini yang biaya custody itu dibebankan kepada pembeli, menurut saya iya, karena saya setuju dengan Agus Juliawan juga, karena dari penjelasan kan di sini pembeli yang memiliki kewajiban untuk membayar biaya dari pengangkutan, sedangkan di sini sudah dari pengangkutan sampai menunggu menunggu untuk pemuatan, di mana pengangkut meminta pembayaran atas biaya pemeliharaan barang selama menunggu pemuatan. Jadi dari penjelasan di PPT yang bertanggung jawab atas biaya custody ini pembeli. Dari saya sekian Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang lain ada apa? Jadi kalau kita lihat di gambar kembali ya, FCA ya, itu sampai pengangkutan, tetapi dia di pengangkutan akan dimuat ya, menunggu pemuatannya ini, dia minta dia pemeliharaan tadi tersedia. Nah, kalau dari gambar kira-kira jelas kan ya? Itu sudah beralih ya. Artinya gini, di dalam income atau sales kontrak, saya kan itu tidak ada ya, tidak ada kemungkinan tidak ada biaya itu gitu ya. Tetapi itu muncul ya, terjadi di lapangan untuk menghindari risiko kerusakan gitu ya, sehingga pihak pengangkut mau minta biaya tadi. Nah, karena memang sudah di luar tanggung jawab daripada tanggung jawab dari penjual, makanya dia pembelilah yang dibebankan untuk biaya tersebut. Gitu ya. Ada yang komentar lain mungkin atau seperti atau masih ragu? Silakan ya, kalau masih ini tidak sependapat kita diskusikan ya. Ini kan contoh soal ya, dari contoh kasus yang di lapangan bisa saja terjadi. Cukup jelas? Kalau dari saya cukup, Pak. Dari saya cukup, Pak. Ya, kita lanjut yang berikutnya ya. Ini yang di Ini untuk bertanya, Pak. Ya, silakan. Silakan.
Silakan. Siapa yang mau bertanya, silakan. Mohon maaf Pak, teman saya sinyalnya buruk Pak. Mau ditunggu. Tunggu ya. Contoh kasus berikutnya ya, sambil menunggu yang bertanya ya. Anda membeli barang dengan kondisi DDP, membayar warehouse Bogor. Ikatan Bogor dari penjual yang berlokasi di Cina. Dalam penyelesaian informasi impor, barang ditahan oleh bea cukai di Tanjung Priok karena alasan ketentuan lapas yang belum terpenuhi. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap keterlambatan tersebut? Pembeli, penjual, pihak lain. DDP ya. Penjual, Pak. Ada yang lain? DDP. Ada pendapat lain? Silakan. Mohon izin untuk menanggapi, Pak. Ya, silakan. Menurut saya yang bertanggung jawab atas keterlambatan barang ini yaitu sang pembeli. Karena apa? Di sini dijelaskan bahwa pada metode Intercom DDP, terutama yang di bagian D6 pada bayar primary duty tersebut, dinyatakan bahwa pembeli wajib menanggung semua biaya terkait dengan barang setelah titik A4, di mana biaya bongkar dan biaya tambahan apabila keterlambatan diurus tersebut menjadi tanggung jawab dari sang pembeli. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi pembeli wajib menanggung semua biaya terkait barang setelah titik A4, biaya bongkar, biaya tambahan, biaya terlambat, biaya bongkar, biaya tambahan, biaya terlambat diurus. Yang lain perlu menanggapi berbeda jawabannya ya. Jadi kita lihat gambarnya DDP ya, destination dan di Bogor. Silakan beda pendapat yang lain mau menanggapi. Jadi membeli barang dari Cina ya, tujuannya Bogor. Dalam formalitas impor, barang ditahan oleh bea cukai dan Priok karena alasan penelapan terpenuhi. Jadi DDP ya, penjual dianggap mengantarkan barang ketika barang ditempatkan atas tangan pembeli, diselesaikan formalitas impornya ya pada sarana transport yang tiba.
bisa dibongkar di tempat yang disebutkan. Jadi formalitas impor itu semua syarat-syarat itu ditanggung oleh penjual. Ya. Jadi dalam kasus ini yang bertanggung jawab adalah tetap di penjual. Ya. Jadi Incoterm ini adalah makanya istilahnya jadi sudah siap sampai diterima di pintu kita, di rumah kita gitu ya. Jadi apapun yang terjadi di dalam pengurusan itu menjadi tanggung jawab pihak penjual. Nah artinya ketika kita berani menjual dengan Incoterm DDP, semua syarat-syarat yang dibutuhkan dalam barang tersebut wajib disiapkan atau dipahami dulu oleh si penjual sehingga tidak terjadi kendala ketika barang itu akan dikeluarkan dari pelabuhan seperti itu. Nah, silakan ditanggapi ya kalau masih meragukan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Seperti yang Sri katakan tuh Pak, kan di poin B6 tuh kan ada dijelaskan bahwa pembeli wajib menanggung semua biaya terkait barang setelah titik A4, biaya bongkar, biaya tambahan apabila terlambat diurus. Nah, itu contohnya seperti apa? Ya, ini kan pembeli wajib menanggung semua biaya terkait barang setelah di titik A. Nah, titik A4 itu kan ini sudah di gudang sebenarnya. Ya, kalau di luar itu, ya, ada biaya tambahan apabila keterlambatan. Jadi dalam kondisi tanggung jawab penjual sudah selesai, masih ada biaya yang muncul keterlambatan, nah itu yang diurus oleh pembeli seperti itu. A4 itu kan penjual wajib mengantarkan barang dengan menempatkan barang atas pengaturan pembeli transport dan tidak siap untuk dibongkar dari tempat tujuan ya. Nah, lokasi pembeli. Nah, lokasi dia sudah sampai di lokasi pembeli. Tapi kalau setelah sampai di pembeli di rumah, misalnya gini, dia sudah sampai di gudang Bogor ya, sudah turun. Nah, ternyata di gudang itu mau dipindahkan ke bangunan sebelahnya gitu ya. Nah, itu sudah tanggung jawab pembeli, bukan penjual lagi gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya terlambat, ya silakan. Ini kan ada biaya tambahan apabila terlambat diurus. Artinya sudah sampai barangnya di satu yang disepakati gitu ya. Ternyata si pembelinya memang belum mau mengurus barangnya sehingga muncul biaya. Nah, itu dibebankan kepada pembeli. Seperti itu. Ada yang lain, silakan. Izin memastikan, Pak. Ya. Jadi untuk Incoterms yang DDP itu adalah tanggung jawab di penjual sampai barang tersebut sampai di depan alamat yang sudah disepakati di sales contract seperti itu berarti ya Pak ya? Ya, artinya sampai di rumah kita gitu, di rumah, ya. di rumah pembeli gitu ya. Ya, begitu kan Pak? Ya, betul. Baik, terima kasih Pak. Ya, makanya ada poin formalitas impor ini sudah diselesaikan. Jadi yang ngurus PIB semuanya itu adalah si penjual. Contoh sederhananya adalah ini pengiriman barang atau pemesan barang via pos ya, jasa kiriman DHL, jasa titipan, nah, seperti itu. Kita membelinya sudah termasuk pajak ekspor impornya. Jadi dia sudah menanggung semua gitu. Jadi kita sudah terima barangnya, tidak dikenakan biaya lagi. Seperti itu. Kemudian ini FOB ya. Membeli barang dengan kondisi FOB Hamburg, Jerman ya. FOB Hamburg. Dalam proses pemuatan barang ke atas kapal, terjadi kecelakaan yang menghancurkan barang. Jadi, dalam proses pemuatan barang ke atas kapal, ini FOB ya. Jadi, beli barang di Hamburg,
FOB dalam proses pemuatan barang ke atas kapal pergerakan. Pihak mana yang berkewajiban menanggung risikonya? FOB ya, ada gambarnya. Penjual, Pak, kalau berdasarkan di PPT. Ya, Iya Pak, penjual. FOB mau dimuat ya. Port of loading. Risiko berada di port of loading. Jadi FOB penjual dianggap mengantarkan barang ketika barang digunakan di atas kapal. Yang ditunjuk pembeli di pelabuhan, jadi di atas kapal ya, ini kan pada saat pemuatan terjadi kecelakaan, jadi penjual ya. Anda membeli barang kondisi cost and freight panjang period dari penjual di Singapura, cost and freight panjang period ya. Penjual menyerahkan truk pengangkut barang di Johor. Kemudian barang dimuat di atas kapal di pelabuhan Singapura. Dalam proses pengecekan diketahui adanya kerusakan programmer yang terjadi di Johor dan Singapura. Yang mana yang harus bertanggung jawab? Membeli barang kondisi konsentrasi dan interior dari penjual di Singapura. Penjual menyerahkan truk pengangkut barang dan di Johor, kemudian memuatkan ke kapal di pelabuhan Singapura. Siapa yang bertanggung jawab? Ada yang menanggapi? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Ayo. Menurut saya dalam kasus ini yang bertanggung jawab itu adalah penjual. Menurut saya, karena pada PPT itu pada gambar menyatakan bahwa kalau CVR itu jikalau masih ada di barang itu masih ada di pelabuhan dan belum sampai pada tujuan dan mengangkut di tujuan masih atau masih merupakan bagian dari risiko penjual seperti itu, Pak. Pada gambar. Ya, ada yang lain silakan. Terima kasih. Lanjut. Izin menanggapi, Pak. Ya, silakan. Seperti yang dikatakan tadi, yang dalam kasus ini pihak yang harus bertanggung jawab itu masih penjual, Pak. Karena di dalam Incoterm 2020 itu untuk CFR batas serah terimanya itu di bagian di pelabuhan si pembeli itu sih Pak. Oke, terima kasih Indra. Yang lain ada pendapat lain? Saya izin menanggapi Pak. Ya, Menanggapi Pak. Ya, baca dulu ya, dulu. Oh ya, terima kasih atas waktunya. Jadi saya itu setuju sama Indah sama Dita tadi bahwa karena ini kerusakannya itu terjadi di antara Johor dan Singapura dan belum sampai di Singapura, jadi masih ada tanggung jawabnya di penjual seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Nabi. Silakan dulu. Baik Pak, izin untuk menanggapi. Kalau menurut saya ini yang masih bertanggung jawab itu penjual karena di PPT Bapak itu titik kritis risikonya itu akan beralih ke atas kapal, namun kondisi kapal siap untuk diberangkatkan. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Ya, betul ya, masih tanggung jawab penjual ya. Karena memang barangnya belum sampai di pelabuhan sini.
Ada lagi yang lain? Mudah-mudahan bisa dipahami ya dari contoh-contoh tadi ya. Dari poin pentingnya adalah dari perpindahan risiko gitu ya. Kemudian hati-hati pertanyaannya terkait dengan risiko atau biaya ya. Itu karena ada yang berbeda, ada yang sama, ada yang berbeda itu risikonya ya. Kalau yang berbeda itu risiko dan biayanya seperti CFR, kemudian CIR, kemudian CPT, CIP, dan itu empat yang berbeda peralihan cost dan risikonya ya. Jadi tetapi yang penting bisa dipahami ya. Jadi kalau yang lebih detailnya kan memang bisa dibaca lagi, tapi secara umum konsep dari Incoterm itu kapan begini, mana menjadi tanggung jawab atau kewajiban penjual biayanya, mana pembeli. Nah, risiko cost-nya siapa yang menanggung ya. Kemudian kapan beralihnya risiko dari penjual dan pembeli, itu menjadi paling penting. Ada lagi yang mau ditanggapi, silakan dari materi hari ini. Dari saya sudah cukup jelas, Pak. Ya, terima kasih ya. Yang lain? Dari saya sudah cukup, Pak. Dari saya sudah cukup, Pak. Cukup ya? Dari saya sudah cukup, Pak. Oke. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami semua materinya. Nanti bisa dibaca kembali. Mungkin tidak bisa langsung paham ya, tapi dari contoh-contoh tadi yang dibahas mudah-mudahan memudahkan untuk memahami. Karena secara detail semuanya dalam bahasa Inggris. Nanti kalau mau lebih detail lagi bisa di googling ya, yang dalam bahasa resminya itu ada lengkap di ICC. Tapi mudah-mudahan dari materi tadi bisa dipahami walaupun cukup sederhana. Baik, selamat sore. Sampai ketemu di Jumat depan. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat